Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MBA Talk. Kembali lagi di sesi MBA Talk selanjutnya. Kali ini kita akan membahas proses pembelajaran. Nah, sudah hadir bersama kita, duduk di sini bersama digital talent. Mulai dari kakak yang berkerudung hitam dulu deh ya. Silakan Kak, perkenalkan dirinya. Halo, saya Apriani Trikuskumardani, mahasiswi program studi bisnis digital semester 3. Oke, semester 3 ya Kak ya. Boleh deh ke sampingnya nih yang hari ini terlihat bersinar sekali. Silahkan Kak, kakak siapa nih ya? Oke, perkenalkan nama saya Ibnu Al-Akrasidi. Jadi saya seorang mahasiswa dari Politeknik Hasnur, prodi bisnis digital sama seperti Apri juga, semester 3 juga kami. Oke, selanjutnya kita mau tahu nih bagaimana sih proses pembelajaran yang ada di Politeknik Hasnur, khususnya di prodi bisnis digital. Nah, mungkin kakak-kakak yang udah duduk di sini, ada Kak Apri tadi dan juga Kak Ibnu bisa spill pengalamannya gitu. Proses pembelajarannya seperti apa? Boleh deh, gimana? Karena kami dari kampus vokasi, maka proses pembelajaran lebih banyak praktek. Dan ini menurut saya menarik karena tidak hanya menerapkan teori di dalam kelas, tapi kita juga mengaplikasikan ilmu langsung ke proyek. Dan salah satu proyek yang saya jalankan selama 1 tahun ini yaitu menciptakan sebuah startup dan mengembangkannya. Wah, menarik itu tadi ya, mengembangkan sebuah startup. Nah, apakah berbeda dengan pengalaman Ibnu nih? Oke, Ibnu gimana nih pengalaman proses pembelajarannya? Apakah sama seperti Apri yang ternyata proyeknya adalah membuat startup gitu? Iya, untuk proyeknya sama seperti Apri juga, cuma bidangnya saja yang berbeda-beda untuk sebuah proyek tersebut, gitu. Oke, proyeknya sama ya, ternyata startup gitu. Cuman menarik ya, dalam perjalanan 1 tahun, mahasiswa-mahasiswi semester 1 dan 2 itu udah mampu untuk membangun startup sendiri gitu ya. Nah, saya penasaran kok bisa kalian kepikiran buat startup. Nah, kalau boleh tahu, bisa dijelasin nggak tuh startup kalian masing-masing itu bergerak di bidang apa sih? Boleh Ibnu dulu deh. Kalau saya itu kebetulannya bergerak di bidang pemasaran atau marketing. Jadi pengimplementasian startup tersebut kami menggunakan digital, salah satunya yaitu sosial media. Oke, bergerak di digital ya. Iya. Tapi fokusnya ke pemasaran UMKM bukan? Iya. Oke. Antara pemasaran dan sosial media. Sosial media. Iya. Oke, pemasaran UMKM. Oke. Selanjutnya kalau Apri, apakah pemasaran juga atau yang lainnya gitu? Gimana tuh? Oke, baik. Startup saya bernama Bumi Saver. Ya, Bumi Saver adalah startup yang berfokus dalam kelestarian lingkungan berbasis website dan aplikasi. Oke. Yang satu kelestarian lingkungan, yang satu pemasaran UMKM gitu ya. Oke, dari 2 bisnis yang berbeda ya, satu perusahaan rintisan di bidang kelestarian alam, satunya lagi pemasaran. Nah, kok kalian bisa kepikiran gitu untuk bergerak di bidang itu? Kira-kira apa alasannya sih? Untuk Bumi Saver sendiri itu dimulai dari keresahan saya melihat banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik dan melihat berita-berita tentang bencana alam yang disebabkan oleh sampah seperti banjir, terus perubahan iklim, dan lain sebagainya. Oke, benar banget sih ya. Banjarmasin tuh, apalagi di Banjarmasin ya, kayak sungainya kan kita terkenal dengan 1000 sungai gitu. Tapi sayangnya pemandangannya kurang bagus ya, mungkin ya, kurang asri karena hal-hal yang tadi tuh yang sepertinya berkelanjutan permasalahannya gitu ya.
Oke, menarik sih ya, Apri ya, pelestarian alam gitu. Dia digeluti di bidang situ gitu ya. Saya aja nggak kepikiran gitu, kok bisa kepikiran di situ tuh asalnya dari mana gitu. Membentuk pola pikir itu tuh gimana, Apri? Kok bisa jadinya ada startup, kemudian startupnya ini menjawab permasalahan yang ada di lingkungan gitu. Iya, baik. Di dalam program studi bisnis digital, kami diajarkan business ideation dan design thinking, yang mana kami belajar untuk melihat suatu masalah dan mencari sebuah solusi untuk menjadi peluang bisnis. Oke, ya menarik ya. Saya beralih ke Ibnu lagi deh, ya, dalam pertanyaan yang sama. Kok bisa kepikiran juga yang tadi fokusnya ke arah pemasaran, tapi ternyata khususnya itu adalah pemasaran UMKM gitu. Kenapa kok UMKM aja gitu? Itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau dari pendapat pengalaman pribadi saya ya, ini berawal dari keresahan saya sendiri karena waktu itu saya banyak mengikuti program-program yang berhubungan dengan UMKM, dan di situ saya melihat secara keseluruhan apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan utama buat para pelaku UMKM tersebut. Oh, ternyata mereka mengalami permasalahan terbesarnya itu berada di pemasaran, khususnya dalam pengaplikasian sosial media dalam menjalankan bisnis gitu. Nah, tadi kan udah kalian spill ya, banyak banget tuh kenapa dirinya ide itu tercetuskan. Ternyata itu berdasarkan dari keresahan-keresahan kalian dan juga ada ternyata ya hard skill dari mata kuliah yang kemudian membentuk pola pikir gitu ya untuk menjadikan adanya masalah itu kemudian ada solusinya gitu ya. Saya juga penasaran nih, dari masing-masing startup itu kalian udah sampai mana atau gimana sih perkembangan startup kalian dalam 1 tahun berjalan ini gitu. Oke, baik. Salah satu fitur Bumi Saver yang sedang dikembangkan saat ini yaitu food waste management atau sistem pengelolaan sampah makanan. Ya, ini berawal dari karena saya respect dengan makanan, namun tetap adanya sampah makanan yang terbuang itu karena terjadinya entah karena pembelian yang berlebihan, penyajian makanan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Oke. Kalau Lapatek gimana? Kalau Lapatek, ya kami untuk saat ini berada di tahap pengembangan. Kalau istilahnya itu kami berada di tahap prototyping gitu. Jadi kami harus memplotting apa saja yang harus kami lakukan supaya bisa mengatasi permasalahan UMKM tersebut. Jadi sebelum kami hadir di tengah-tengah masyarakat, jasa kami ini harus fix dulu sebelum bisa melayani masyarakat tersebut dengan menggunakan jasa dari Lapatek tersebut. Satu pertanyaan terakhir nih yang saya penasaran banget dari tadi. Kira-kira ada nggak sih challenge dalam melaksanakan atau membuat startup itu tadi? Kira-kira seperti apa sih challenge-nya gitu? Apakah ternyata mulus-mulus aja kah? Atau ternyata justru banyak challenge yang dihadapi gitu? Untuk challenge sendiri itu berbagai macam ya kalau untuk project yang kita bangun ini. Tapi yang menjadi tantangan terbesar kami itu bagaimana caranya kami untuk mengaplikasikannya di real time, di dunia nyatanya, tidak di atas kertas gitu. Tidak hanya dalam perencanaan doang, tapi bagaimana kami caranya untuk mengeksekusinya begitu. Karena bagaimanapun juga sebagus-bagusnya ide kalau nggak ada eksekusi, nilainya menjadi nol untuk startup tersebut. Gitu. Oke, tapi apakah kalian merasa mah tugas kuliah, ini project, lelah atau apa gitu dengan challenge itu tadi gimana? Kalau saya sih, saya merasa dengan
sangat senang sekali saya menjalankannya dengan sepenuh hati. Terutama ini apa ya? Kalau kita bilang ini bukan cuma tugas ya, kuliah, tapi kepemilikan kita. Ya, kepemilikan Oke, kita. ya. Iya, Saya betul. ngetes aja sih dari tadi tuh ya. Ngetes kok kayaknya mereka jawabnya hal-hal yang menantang, ada ini, ada itu gitu. Saya mau ngetes aja, ternyata memang merasa ada kepemilikan gitu ya. Dan itu tadi ya, satu hal yang saya ambil dari mereka ini adalah bahwa si ide, sebagus-bagusnya ide itu percuma kalau tidak dieksekusi gitu ya. Jadi tidak hanya untuk proses belajar aja, dan itu memang harus kita mulai dari kapan? Sekarang. Oke, siap ya. Oke, itu dia tadi sesi kita bersama Digital Talent ya, menarik sekali. Ada macam-macam pengalaman dalam membangun startup ya. Kita ketemu lagi di MBA Talk selanjutnya, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik. Oke, saya Kiki undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.